Ini dia sebuah kenyataan yang paling enak kalau dibahas pagar kehidupan. Kita bahas. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di podcast pagi. Betul, sebuah topik yang saya bilang ini sangat seru banget, terutama kalau kita bahas di Pagar Kehidupan ya, di podcast pagi. Nah sekarang gini, saya tidak tahu apa yang sedang kamu alami, tapi semangat ya. Karena masalah apapun yang sedang kamu pikirkan atau kamu alami itu loh yang seizin Tuhan membawa kamu kepada konten ini. Coba kamu tonton dulu, dengerin pelan-pelan sambil direnungkan deh. Bisa jadi konten ini pas loh sama apa yang sedang kamu alami. Kok saya tahu? Ya karena saya tahu kalau Tuhan itu baik dan dialah yang membawa kamu kepada video ini. Yuk kita bahas, ini seru. Jadi gini teman-teman, sekarang kayaknya kurang afdol kalau saya nggak memaksa kamu dulu untuk melakukan satu hal. Apa mas? Doa? Bukan, doa itu nggak usah dipaksa, saya yakin kamu langsung nulis kok. Saya ingin memaksa kamu untuk senyum dong. Nah itu dia. Ayo senyum dulu yuk di bagian depan. Masa gitu? Sahabat Pagar Kehidupan kalau dengar suara saya, terutama kalau pagi-pagi nih, siang-siang, ayo. Masih banyak nih hal yang bisa kamu syukuri di hari ini. Saya paksa kamu untuk senyum sekarang. Yuk senyum dulu. Nah gitu. Bukankah itu lebih bagus ya untuk mengawali hari? Nah keren ya. Bicara soal tersenyum, seperti senyuman indah yang sedang kamu lakukan ini nih, betul, saya punya sebuah kabar bahagia tentang konten di hari ini. Gini, saya mau tanya dong, tapi jangan ketawa ya, janji. Kalau menurut kamu, bayi itu kalau baru lahir dikatakan sehat ketika bayi itu menangis atau ketawa? Saya ulangi pertanyaan saya nih, tolong dijawab ya, terutama kalau kamu dokter atau punya pendidikan yang ada kaitannya dengan kehamilan atau kelahiran. Saya mau nanya, bayi itu dikatakan sehat kalau dia lahirnya nangis atau ketawa? Nah, betul, nangis. Sekarang saya mau tanya, kalau memang bayi itu terlahir dikatakan sehat harus nangis dulu, kenapa orang seolah-olah memaksa bahwa simbol kebahagiaan itu adalah ketawa? Aduh, ketampar ya. Ketampar nih kayaknya nih. Sama seperti kamu. Sekarang saya ingin kamu jujur jawab dalam hati aja. Benar nggak belakangan ini kamu sering kali memaksa dirimu sendiri untuk bahagia? Betul atau tidak? Nah sekarang coba. Kamu pikirkan pertanyaan saya di paling depan tadi deh. Bayi itu baru lahir, dikatakan sehat harus nangis dulu. Bahkan semakin keras, semakin kejer nangisnya, dokter semakin suka. Nah sekarang bayangin, kalau ada bayi lahir, baru lahir dia langsung hehehe. Ya dokternya pingsan, entah kaget. Kenapa? Karena nggak normal. Bayi dikatakan sehat kalau terlahir dengan tangisan yang semakin keras, semakin sehat. Karena semakin bayi itu menangis, alur pernapasannya semakin sehat. Betul nggak dok? Benar. Nah sekarang coba, hidup ini lucu ya. Di waktu kecil kita dianggap menangis itu normal, menangis itu sehat. Tapi kenapa ya ketika kamu sudah sebesar ini, kita sudah sebesar ini nih, menganggap bahwa nangis itu sebuah hal yang aneh. Nah sekarang kita bahas. Kita bahas bagaimana caranya kita bisa menjadi manusia bahagia tanpa harus memaksa kebahagiaan itu datang seperti yang selama ini atau baru-baru ini jangan kamu lakukan. Gini. Sekarang saya ingin mengatakan satu kenyataan yang mungkin kamu belum tahu atau baru tahu. Saya ini sebenarnya punya rahasia yang baru di video ini saya bagikan kepada kamu. Rahasia itu adalah manusia yang sering kamu tonton videonya ini, manusia yang paling sering kamu dengarkan suaranya ini. Betul, saya Aryan Surya, Pagar Kehidupan, sahabat virtual kamu mungkin. Saya ini adalah orang yang selalu terbiasa menangis tanpa sebab. Loh, sama ya kayak kamu ya. Mungkin kamu baru-baru ini juga pernah mengalami hal yang sama gitu. Kamu dengar suara burung, pengen nangis. Kamu lihat langit, pengen nangis. Kamu lagi mau tidur terutama, pengen nangis. Betul gak? Nah kita tuh sama. Saya ulangin, kita tuh sama. Kamu belakangan ini pengen punya
keinginan nangis tapi kamu tahan gitu kan. Kenapa? Ya kayak tadi saya bilang, entah kenapa di waktu dewasa kita tuh dianggap nangis tuh aneh, hina, jelek, ada yang something wrong gitu bahasa Inggris, ada sesuatu yang salah. Padahal enggak loh. Coba nih ya, saya pakai background suara burung deh, biar sambil kamu meresapi apa yang saya katakan ya. Gini teman-teman, saya selalu berkata berulang kali, kamu tuh gak bisa memaksakan dirimu untuk bahagia versi orang-orang di sekitar kamu loh. Saya ulangi ya, kamu tuh sahabat saya yang luar biasa ini gak bisa loh memaksakan diri untuk selalu bahagia versi orang-orang di sekitar kamu. Versi orang di sekitar kita tuh bahagia itu kalau gak ketawa ya senyum terus. Padahal bahagia itu ada loh salah satunya dengan cara menangis yang senangis-nangisnya. Sama seperti anak bayi waktu kecil. Iya kan? Semakin bayi itu masih kecil, semakin boleh nangis. Tapi semakin dia gede, kayaknya awas ya jangan nangis ya. Kenapa? Ada apa dengan hidup kita? Bener? Nah sekarang coba, saya pengen bilang begini. Ketika kamu pengen menangis, jangan ditahan lagi. Jangan ditahan lagi ya. Terutama kalau kamu laki-laki. Kata siapa laki-laki tuh gak boleh nangis? Oh saya tahu, kata orang-orang di sekitar kita ya. Mungkin bahkan kata bapak kita, kata om kita, kata siapapun berkata, laki-laki gak boleh cengeng, gak boleh nangis. Loh, kalau gak boleh cengeng saya setuju, tapi kalau gak boleh nangis itu bahaya. Bahaya. Loh kenapa saya bilang bahaya? Karena nangis itu adalah titik awal kebahagiaan loh. Saya ulangi ya. Ini baru saya mengatakan nih. Coba kamu ngobrol deh sama psikolog, sama psikiater, atau mungkin sama orang-orang yang paham ilmu tentang psikologi. Bener gak sih kalau nangis itu adalah simbol atau awal dari kebahagiaan? Maksudnya gini, ketika kita nangis kita kan ngeluarin beban pikiran tuh. Ketika kita nangis kan kita ngeluarin semua unek-unek yang tersimpan, baik kita tahu alasannya atau tidak tuh. Nah ketika kita mengeluarkan itu semua, rasanya kan plong. Ketika rasanya plong, baru di situ kita bisa melihat dunia dengan pandangan yang apa adanya, dengan pandangan yang normal. Betul nggak? Logis? Masuk akal? Nah ini yang saya maksud. Nah sekarang coba lihat diri kamu. Lihat diri kita sendiri. Kapan terakhir kali perasaan pengen nangis itu muncul? Nah mungkin kamu bertanya, emang Mas Aryan kenapa kok tiba-tiba suka nangis? Ada masalah Mas? Enggak. Justru ini yang jadi masalah kita. Kita berpikir kalau kita pengen nangis berarti hidup kita ada masalah. Loh enggak. Justru ketika kita pengen nangis, itu nangis aja lagi, nggak usah pengen tahu kenapanya. Kenapa? Karena itu badan kita ngasih signal bahwa kita punya racun batin nih. Keluarin yuk. Yang mungkin kamu udah lupa sebabnya, bisa jadi terjadinya 5 tahun lalu, 10 tahun lalu. Cuman karena di waktu itu belum ada pagar kehidupan, atau mungkin gak ada orang yang ngerti, kemudian ngasih tahu kamu bahwa nangis itu wajar, jadinya kamu gak mau nangis tuh, kamu pendam aja semuanya. Nah sekarang coba deh, udah ya, gak usah berpikir bahwa nangis itu simbol kesedihan. No, tidak. Nangis itu adalah titik awal kebahagiaan kamu. Sekarang coba, kalau kamu sekarang tiba-tiba pengen banget mendadak ngeluarin air mata, udah. Bisa kamu bawa handphone ini sambil dengerin suara saya, atau ya cari tempat lah di mana kamu bisa sendirian atau merenung. Kemudian keluarin itu semua. Saya ulangi, keluarin itu semua. Dan itu tidak salah. Tidak ada kok satu agama pun ya yang melarang umatnya untuk menangis. Justru agama itu melarang umatnya zolim dengan dirinya sendiri, dengan membohongi seolah-olah kita kuat, padahal enggak. Akhirnya nyakitin orang. Waduh, jadi dosa dong. Iya kan? Orang-orang yang temperamen itu karena luka batinnya banyak. Nyakitin orang enggak? Nyakitin orang, dosa. Orang-orang yang suka ngelakuin hal nyakitin orang, ngebully, itu dasarnya karena luka batin, Mas. Iya, dosa enggak? Dosa. Nah sekarang, daripada kita nyakitin orang, daripada kita keburu nyakitin orang lain, terutama orang-orang yang deket sama kita tuh, anak-anak kita, pasangan kita, teman baik kita. Udah yuk, sekarang kita sembuhin diri. Mulai saat ini pakai mindset atau pola pikir baru yang kamu dapatkan di video emas ini. Taruh di pikiran kamu
Menangis itu titik awal kebahagiaan saya. Menangis bukan simbol bahwa saya lemah. Menangis itu simbol bahwa saya ingin menjadi bahagia. Cari ruangan, cari waktu di mana kamu bisa sendiri, tonton ulang lagi video ini, dari depan kamu dengarkan ucapan saya, biarkan diri kamu terbawa, kemudian pengen nangis, menangislah. Ya, lebih enak lagi ketika kamu menangis, menangisnya itu ditutup bantal, kemudian kamu berteriak di bantal itu sekeras-kerasnya. Boleh dicoba, coba silakan kalau nggak percaya. Rasanya kamu tuh plong. Dan di saat kamu plong, setelah kamu mengeluarkan semua air mata itu sejelas-jelasnya, sebersih-bersihnya gitu ya, sampai bersih gitu batinnya rasanya tuh plong. Nah di saat itu, diri kamu akan ngerasa seger. Jadi orang baru. Cara pandang kamu, cara pandang dirimu terhadap kehidupan akan berbeda. Yang tadinya kamu mungkin gampang marah, jadi nggak gampang marah. Yang tadinya kamu sensitif, jadi nggak sensitif. Yang tadinya kamu suka ngomongin orang yang jelek-jelek, tiba-tiba males gitu ngomongin orang yang jelek-jelek. Pengennya tuh kayaknya berdoa aja. Bahkan nih, kalau kamu selama ini lagi dendam sama orang, setelah kamu menangis dengan hebat, sudah puas gitu ya, kayaknya dendam itu hilang gitu loh. Ada orang curhat sama saya gini, Mas, saya tuh waktu sebelum dengerin Pagar Kehidupan, saya tuh orangnya gampang dendam sama orang. Iya, terus begitu saya akhirnya mendengarkan beberapa video Pagar Kehidupan yang kurang lebih seperti inilah teman-teman ya, akhirnya pola pikir saya berubah. Saya gampang jadi orang tuh yang gak berpura-pura bahagia katanya. Ya disuruh nangis ya nangis gitu kan, sama seperti video ini gitu ya. Akhirnya apa? Anehnya dia gak jadi pendendam lagi. Nah mungkin itu yang Tuhan mau dari kamu loh. Coba lihat, diri kamu selama ini ada gak keinginan untuk nyakitin orang? Jujur aja deh, misalnya kamu ngomongin orang kayak kesel gitu kan sama dia, kamu pengen orang itu sesusah kamu dulu karena kamu pernah disakitin orang itu mungkin. Nah, itu petunjuk dari Tuhan bahwa udahlah, bukan itu jalan keluar yang terbaik buat kamu. Sudahi menyakiti orang lain atas nama dendam, iri, dengki, atau perasaan apapun yang pernah ada di batin kamu. Ganti perasaan itu dengan perasaan lega, perasaan sejuk yang hanya bisa terjadi ketika kamu menangis bebas. Oke? Jadi dari video ini saya sisipkan sebuah pola pikir atau sudut pandang baru ya, yang mana ini benar-benar efektif. Saya sering melakukannya dan itu membuat batin saya tenang, dan saya ingin kamu pun, terutama sudah menjadi manusia dewasa nih yang dituntut untuk selalu bahagia versi orang lain gitu ya, udah sadari bahwa kamu gak salah selama ini pengen nangis. Kamu tidak ada gangguan jiwa sama sekali, tidak. Itu normal, saya pun begitu. Lakukan itu semua ya. Keluarin racun batin kamu sekeluar-keluarnya, dan biarkan kamu merasakan sendiri bahwa iya juga ya Mas, ketika saya sudah nangis bebas kok rasanya tenang ini batin. Saya nggak pengen lagi ngurusin orang Mas. Saya nggak pengen lagi nuntut ini nuntut itu dari orang Mas. Nah, silakan kamu lakukan dan coba kamu bertestimoni di komentar seperti apa rasa terindah yang kamu rasakan setelah kamu plong menangis bebas. Oke? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.